Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith wa taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innal malaikata. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya al malaikata, yaitu para malaikat, yang kita tahu dan kita imani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan di antara makhluknya, ada yang diciptakan oleh Allah makhluk dari cahaya yang disebut dengan malaikat, yang wajib kita imani, termasuk salah satu dari rukun iman kita. Nah, malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana para malaikat ini berbeda dengan makhluk yang namanya manusia dan makhluk yang namanya jin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Tahrim, ketika Allah menceritakan tentang makhluk yang disebut dan dinamakan dengan malaikat, Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak seperti manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, di mana manusia ini adalah makhluk yang mereka mayoritasnya dikatakan oleh Allah aktsaruhum jadala. Manusia ini punya potensi di dalam dirinya, di mana manusia ini suka membantah. Aktsaruhum jadala. Sementara malaikat, apa kata Allah? La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah mendurhakai, tidak pernah menentang, apalagi membantah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Terlihat dan tergambar dari beberapa ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan terkait malaikat ini. Maka Allah azza wa jalla mengatakan yang namanya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membantah Allah azza wa jalla,
dan malaikat itu selalu menunaikan apapun yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada mereka. Dan di antara para malaikat ini disebutkan juga di dalam ungkapan Nabi SAW, ada yang dinamakan dan disebutkan dengan malaikatul muqarrabin, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena ketaatan mereka, karena kepatuhan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka tunaikan apapun yang Allah perintahkan, mereka tunaikan. Maka inilah sosok malaikat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah secara keseluruhan dari satu jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Artinya tidak ada penyimpangan pada malaikat ini. Mereka patuh kepada Allah, mereka tunduk kepada Allah dan tidak pernah membantah. Bapak Ibu, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, tusalli ala ahadikum, malaikat yang kita imani dan kita yakini sebagai makhluk yang taat kepada Allah ini, tidak pernah membantah Allah ini, maka malaikat itu Pak akan mendoakan kita. Bagaimana kita ketika kita di dalam kehidupan kita, selain kita berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla secara langsung di dalam ibadah kita, di dalam munajat dan doa kita kepada Allah, tidak jarang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita berkata kepada orang-orang yang menyayangi kita, terutama selalu kita meminta kepada orang tua kita. Kita selalu meminta kepada orang tua, ayah, ibu, doakan saya. Ini adalah sesuatu yang masyru' di dalam doa, sesuatu yang disyariatkan dan dibolehkan di dalam kehidupan kita. Meminta agar orang-orang yang kita yakini seperti orang tua adalah mungkin termasuk orang yang paling ikhlas di dalam mendoakan kita. Dengan rasa cinta dan sayang kepada anaknya, dia akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan anaknya. Dan itu selalu yang kita minta kepada orang tua kita. Ayah, ibu, doakan saya. Atau ketika kita bertemu dengan orang yang saleh, yang menurut pandangan kita, wala nuzakki 'alallahi ahad, kita tidak menganggap suci seseorang di hadapan Allah Azza wa Jalla, tapi secara zahir kita tahu dia adalah orang yang saleh, orang yang taat beribadah. Apalagi ketika dia atau seseorang menuju ke satu tempat yang di sana tempat-tempat mustajab di dalam berdoa. Seperti orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umrah, orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji, ketika dia akan bersua dengan tempat dan waktu yang mustajab saat dia wukuf di padang Arafah. Begitu kita melepas mereka akan berangkat ke tanah suci, ada satu pesan yang tidak pernah kita lupa. Apa yang kita katakan? Doakan saya. Hal ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita, dan itu dibolehkan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama
seperti diuraikan di antaranya oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk di antara tawassul al-masyru', termasuk hal yang disyariatkan, meminta agar orang-orang saleh mendoakan kita. Artinya orang-orang saleh yang masih hidup, agar mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka akan menuju ke tempat misalnya yang kita tahu di situ adalah tempat yang mustajab di dalam berdoa, yang dia akan berada di masa di mana masa itu mustajab di dalam berdoa. Seperti yang kita contohkan tadi, yaitu ketika orang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari orang tua kita, dari orang-orang saleh yang kita pandang secara zahir, atau orang-orang yang akan menuju tempat mustajab seperti tadi, kita berpesan dan kita menitik agar mereka mendoakan kita. Tentu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hal itu bagaimanapun tidak akan lebih unggul dari doa hamba Allah Azza wa Jalla yang taat, hamba Allah Azza wa Jalla yang patuh, yang disebut dan dinamakan dengan malaikat. Siapa yang tidak berharap dengan doanya malaikat? Maka pada kesempatan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin mengenengahkan bagaimana kita bisa meraih doanya malaikat tersebut yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tusalli ala ahadikum." Sesungguhnya para malaikat, bukan hanya satu malaikat, tapi para malaikat, tusalli ala ahadikum, akan mendoakan kalian, kata Nabi. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita mendapat doa malaikat tersebut, sehingga malaikat akan mendoakan kita? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan, madama fi musallahu alladhi shalla fihi, maka seseorang akan selalu dan terus didoakan oleh para malaikat ini selama mereka berdiam diri. Madama, selama dia berada fi musallahu alladhi shalla fihi, selama dia masih tetap berada di tempat di mana di tempat itu dia melakukan salat sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan tidak putus-putus mendoakannya dan selalu mendoakannya selama seseorang berada di tempat yang tadi dia salat. Madama fi musallahu alladhi shalla fihi, tapi ada syaratnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lam yuhdits, selama dia berada dalam kondisi wudunya, selama tidak batal wudunya, dia masih berada di tempat itu, belum meninggalkan tempat yang tadinya dia salat. Jika dia berada di tempat itu dengan dia dalam keadaan tetap dalam keadaan wudunya dan tidak batal wudunya, cuman duduk, maka malaikat akan mendoakannya. Apa yang dikatakan dan didoakan oleh malaikat? Wa taqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat mengatakan dalam doanya itu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunkan dia, ya Allah, rahmati dia,
Dan itu doa malaikat kepada orang-orang seperti itu tidak putus selama dia berada di tempat tersebut, selama dia menjaga wudunya. Tanpa kita ketahui dan sadari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ketika kita duduk sejenak setelah kita melaksanakan salat, sejak kita selesai daripada salat kita tersebut, kita tetap di tempat ini dalam keadaan berwudu. Duduknya saja kita tanpa kita sadari dan ketahui, sesungguhnya dari tadi malaikat sedang mendoakan kita Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya, dan kita tahu bahwasanya Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Lihat Bapak dan Ibu, betapa banyak kesempatan emas yang tersia-siakan lantaran tidak sampainya satu ilmu kepada kita. Maka inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW mengatakan keutamaan duduk di tempat yang tadi kita salat tanpa dibatasi oleh Nabi salat yang mana. Yang penting ketika kita setelah melaksanakan salat, kita tidak buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Bersabar, duduk sejenak di tempat yang tadinya kita salat. Maka selama kita duduk di tempat itu dan menjaga wudu kita, maka malaikat akan terus mendoakan, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Bahkan sebagian ulama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika menengahkan hadis ini, sebagian para ulama ada yang menyebutkan, man arada ay yaghfira dhunubahu wa khatayahu biduni ta'abid. Sebagian para ulama ada yang menjelaskan setelah berdalil dengan hadis ini, beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki dosa-dosa mithla zabadil bahri, kendati pun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan, wa arada an yaghfira lahu Allah, dan dia berharap dosa-dosanya itu diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, min ghairi ta'abin wala nasabin, tanpa dia harus berletih-letih, falya'malil hadis, maka hendaklah dia mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam penulisan artikel-artikel ilmiah berdasarkan dari hadis ini, para ulama sering memberi judul duduk yang amat berharga. Kita baru berbicara ikhwatal iman ketika kita duduk di tempat yang tadinya kita salat. Belum lagi kita berbicara tentang apa yang kita lakukan di saat kita duduk tersebut. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bila ketika kita selesai salat lalu kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya, yang kita baca selesai kita melaksanakan salat fardu yang kita kenal dengan
istilah pelajaran zikir setelah salat fardu. Ini keutamaan yang lain. Ketika kita sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi selesai salat fardu, Nabi SAW istaghfara thalathan. Nabi SAW beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini kebaikan lagi. Hadis yang tadi kita berbicara itu sebatas sekedar seseorang duduk diam, tetap di tempat yang tadi dia salat, dalam keadaan tidak batal wudunya. Ini pun di kebaikan yang menyebabkan malaikat mendoakannya. Nah, tentu ketika dia duduk selesai melaksanakan salat, sebagai seorang mukmin, dia menauladani sosok manusia terbaik yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah jadikan sebagai suri tauladan, di mana Nabi mengajarkan kita selesai salat itu kita beristighfar. Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, kita tahu bagaimana kedudukan dan kemuliaan dari istighfar. Ketika kita selesai salat, kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita bedah lagi, banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan istighfar. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Ini pun di amal, pun di kebaikan yang lain. Nah, kenapa kita beristighfar? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ibaratnya kan begini Pak, istighfar itu biasa keluar dari lisan kita ketika kita melakukan kesalahan. Karena istighfar itu artinya astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah. Kenapa kita minta ampun? Kenapa kita minta maaf? Logikanya, kita minta ampun dan kita minta maaf kalau kita salah, kalau kita melakukan keburukan, makanya kita minta maaf, makanya kita minta ampun. Pernah enggak terfikir Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kaitannya istighfar yang kita baca selesai salat fardu? Bukankah kita baru saja selesai melakukan kebaikan, bukan kesalahan? Tapi kenapa kita beristighfar? Kalau kita coba untuk menganalisanya, kenapa istighfar ya? Kalau menurut kita Pak, menurut kita, mana yang lebih tepat selesai sholat itu? Kita baru saja ini selesai melaksanakan sebuah ketaatan ibadah yang pertama kelak akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu sholat. Di mana dari sekian dari seluruh hamba Allah Azza wa Jalla, hanya segelintir orang yang diberikan oleh Allah taufik untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Di lingkungan kita saja, berapa persen dari masyarakat kita yang berusaha untuk menggapai kemuliaan salat subuh berjamaah seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW? Hanya ini yang ada di tempat kita ini, di masjid kita ini. Ini tidak lepas dari taufik Allah Azza wa Jalla.
Padahal Nabi sudah mengajarkan. Apa kata Nabi? Kalaulah orang-orang tahu keutamaan salat subuh berjamaah ini, la atauhu walau habwan. Kendati pun dia tidak bisa berjalan, dia hanya bisa merangkak, niscaya kalau Allah perlihatkan keutamaan salat subuh berjamaah ini, dia akan tetap ke masjid salat subuh berjamaah walau merangkak, walau habwan, kata Nabi. Padahal yang lain kemana? Apakah kondisi mereka sedang lebih parah dari tidak bisa merangkak sehingga mereka tidak terlihat? Mereka segar bugar, mereka kuat. Hanya taufik dari Allah Azza wa Jalla tidak mereka dapatkan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syukuri kita termasuk hamba yang Allah Azza wa Jalla pilihkan untuk Allah berikan taufik kepada kita menunaikan kewajiban itu. Artinya kehadiran kita, keikutsertaan kita di dalam ibadah nan agung ini adalah karunia Allah. Kembali kepada apa yang tadi kita katakan, rasanya kalau kita timbang dengan akal kita, kalau sholat subuh berjamaah ini kita tunaikan, dan itu hanya segelintir orang yang dimudahkan oleh Allah melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya untuk melaksanakan itu, sesungguhnya ini adalah nikmat, ini adalah karunia. Menurut kita Pak, ini menurut kita, mana kira-kira yang lebih tepat? Selesai kita mendapatkan nikmat, diberi kemudahan oleh Allah untuk sholat berjamaah ini kebaikan. Kira-kira menurut kita, maaf sekali lagi, menurut kita, mana yang lebih cocok Pak kira-kira? Yang kita baca astagfirullah atau mana yang lebih cocok Pak? Alhamdulillah, ini menurut kita. Tapi kenapa Bapak tadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Kenapa Pak? Apa Bapak tidak syukuri ini sebuah nikmat, ini sebuah karunia? Tidak lain dan tidak bukan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa astagfirullah? Tanpa pernah kita menanya, iya ya, ini kan karunia. Kenapa tidak alhamdulillah saja ya? Kenapa astagfirullah ya? Kok rasanya tidak cocok? Inilah agama kita. Agama kita tidak ditimbang dengan rasa, tapi agama kita ditimbang dengan dalil. Kenapa istighfar? Sami'na wa ata'na. Karena Nabi melaksanakan begitu, maka kita mencontoh Nabi. Lihat Pak, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Keutamaan istighfar. Istighfar sekali, astaghfirullah, gugur dosa. Astagfirullah, gugur dosa. Astagfirullah, gugur dosa. Baru sampai di sini Pak, bukan hanya pahala istighfar, tetapi ketika kita melakukan itu, kita juga di sisi lain mendapatkan keutamaan pahala menauladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengatakan begitu, ketika Nabi mencontohkan begitu, kita tidak banyak tanya, langsung kita sami'na wa ata'na. Lihat Pak, pintu-pintu pahala dan kebaikan itu amat banyak. Jangan kita menganggap satu akan dibayar oleh Allah dengan satu, tidak. Ini baru sampai istighfar. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat dan hadis yang sahih. Karena tujuan kita menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, sehingga kita mencontoh apa yang dibaca oleh Nabi dan apa yang diajarkan oleh Nabi, sehingga untuk kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah mencapai itu, tinggal kita melihat ke buku-buku tuntunan doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak buku yang beredar. Agar apa? Untuk membersihkan dan membenarkan zikir yang kita baca itu sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW, tanpa kita modifikasi, tanpa kita tambah, tanpa kita kurangi, karena tugas kita adalah ittiba, mengikuti. Maka rujuk kita ke buku-buku yang memuat zikir-zikir Nabi SAW berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena ini amalan rutin Nabi SAW, Bapak dan Ibu. Apa yang diajarkan oleh Nabi, maka tunaikan, laksanakan sebatas apa yang dicontohkan oleh Nabi, termasuk di dalam zikir-zikir ini. Alhamdulillah, banyak referensi Bapak dan Ibu terkait doa-doa yang sahih, terkait zikir-zikir yang sahih. Di antaranya ada kitab yang beredar dan sudah diterjemahkan ya hampir ke seluruh bahasa kaum muslimin, yaitu kitab kecil ya, awalnya dicetak kecil Pak, yang berjudul Hisnul Muslim, dikarang oleh Syekh Al-Qahtani. Karena manfaat buku ini yang sangat besar, itu dicetak terjemahannya hampir seluruh bahasa kaum muslimin. Bapak sulit untuk memahaminya, misalnya dari zikir-zikir tersebut, tinggal Bapak bisanya bahasa apa? Bisa bahasa Korea, ada terjemahan Hisnul Muslim dalam bahasa Korea. Alhamdulillah, ini juhud talabatul ilm untuk memberikan manfaat, usaha talabul ilm untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Cina, ada bahasa Urdu, ada bahasa Tamil, bahasa Rusia, bahasa Turki, termasuk bahasa Indonesia. Hisnul Muslim memuat zikir-zikir yang sahih, dan diantaranya adalah zikir setelah sholat fardu. Karena keterbatasan waktu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rasanya tidak mungkin kita merunut satu persatu dari zikir setelah sholat. Makanya saya arahkan untuk melihat kepada referensi literatur yang memuat zikir-zikir yang sahih. Kenapa? Karena kita ingin menggapai keutamaan makna ittiba, makna mengikuti dan menauladani sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelas dan lebih aman, mari masing-masing kita melihat ke referensi yang ada, sehingga kita tahu Nabi hanya membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hanya sebatas itu yang dibaca oleh Nabi. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang sahih. Kita mungkin mendengar atau mungkin
mungkin pernah belajar, ada beberapa yang berbeda dengan yang kita baca barusan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perlu kita lihat ke literatur ilmiah tentang apakah Nabi SAW membacanya astaghfirullah atau sampai ke ujung tadi. Maka ini yang saya katakan, perlunya kita melihat astaghfirullah, 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 ini riwayat siapa? Sahihkah riwayatnya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang meriwayatkannya? Dari Rasulullah SAW. Apakah ini riwayat yang sahih? Silahkan rujuk ke literatur yang ada. Ada yang membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jelas rawinya ini dengan sanad yang sahih. Makanya saya arahkan ke buku Hisnul Muslim. Dalam catatan kakinya itu dijelaskan setiap bacaan zikir apakah dasarnya, siapa yang meriwayatkan hadisnya, bagaimana kedudukan hadisnya. Karena kita juga ada mendengar sebahagian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Lihat siapakah yang meriwayatkannya, bagaimana derajat hadisnya. Karena yang ingin kita garis bawahi adalah ini ibadah, di mana ibadah itu tauqifiyah. Ini adalah ibadah, dan ibadah itu mesti terpaut dengan dalil. Dan dalam dalil tentu kita memilih dan melihat dalil yang sahih. Maka sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita menganjurkan agar kita rujuk ke literatur ya, yang kita sebutkan tadi. Karena di situ disebutkan tertera di footnote-nya, di catatan kakinya, siapa yang meriwayatkan zikir tersebut dan bagaimana kedudukan hadisnya. Yang ingin kita tambahkan, tadi kemuliaan duduk selama kita berada di dalam tempat yang tadi kita sholat dan dalam keadaan wudhu, malaikat akan terus tidak putus-putus mendoakan kita. Ya, entah sudah berapa kali Pak dari tadi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Bayangkan ya, terus berkelanjutan. Ini keutamaan pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan ketika duduk ini? Di antaranya ini kita hadir sekarang, kita menyimak ya, keutamaan duduk di masjid di dalam majelis ilmu. Ini beda lagi keutamaan yang akan kita dapatkan. Banyak hadis-hadis tentang kemuliaan majelis ilmu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dan apa yang kita lakukan sebelum majelis ilmu ini? Tadi kita ambil waktu untuk kita berzikir. Nabi SAW beristighfar. Kita buang pikiran kita, perasaan kita. Kenapa istighfar? Kenapa tidak alhamdulillah? Kan kita bukan selesai melakukan dosa, tapi kita baru selesai melakukan ketaatan. Tapi kita tidak mau untuk memikirkan itu. Kita buang pikiran itu. Karena kita sadar agama kita tidak ditimbang dengan rasa, tapi agama kita ditimbang dengan dalil. Karena kita mendapatkan Nabi SAW beristighfar, kita menauladani Nabi, mencontoh Nabi. Maka ini juga keutamaan yang lain. Lalu disitulah keutamaan di dalam zikir setelah salat fardu yang kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara zikir setelah salat fardu, hadis Nabi SAW dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Nabi SAW mengajarkan
Di antara zikir setelah salat fardu yaitu kata Nabi, man sabbaha thalathan wa thalathin wa hamida thalathan wa thalathin wa kabbara thalathan wa thalathin. Kita diajarkan oleh Nabi untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika berzikir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu asabi'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir yang 33 itu dengan menggunakan ruas jarinya. Nabi menggunakan hitungan zikir itu dengan menghitung dengan ruas jarinya. Dalam bahasa hadisnya yaqidu. Al-aqdu dalam bahasa Arab itu artinya ikatan. Yang ikatan jarinya seperti tali yang terikat di jari. Sebagian para ulama ada yang mencontohkan di mana Nabi yaqidu artinya mengikat jarinya. Ya, seseorang menghitung seperti ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, dia seperti mengikat. Jarinya diikat lalu dilepaskan. Sebagian ulama mencontohkan begitu. Dan ada juga yang menafsirkan bahwasanya al-aqdu dalam jari itu maksudnya ruas-ruas jari. Ya. Kedua-duanya ada penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang ingin kita garis bawahi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berzikir itu hanya menggunakan tangan kanan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berzikir dengan menggunakan tangan kiri. Hadis Muslim. Ya. Maka ketika berzikir habis terhitung dengan tangan kanan pindah ke tangan kiri. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW karena dalam hadis Muslim dikatakan Nabi hanya menggunakan tangan kanan. Nah, kenapa Nabi hanya menggunakan tangan kanan? Karena sesungguhnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan di tangan kanan ini cukup. Ya. Makanya wallahu taala alam, yang paling mendekati terkait dengan hal ini, maka menghitungnya itu kaum muslimin adalah menghitung dari ruas jari ini. Kalau kita hitung di jari sebelah kanan ini, kita menghitungnya dari bawah atau dari atas terserah. Ini satu ruasnya, yang paling bawah 2, 3, 4. Ini 4 satu jari. Lalu turun lagi ke bawah 5, 6, 7. Artinya 7 hitungan di satu jari. Lalu pindah ke sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Lengkap, makanya Nabi tak butuh ke tangan kiri. Karena semua sudah lengkap ada di tangan kanan. Wallahu ta'ala a'lam. Nabi SAW mengatakan membaca 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, wa dzaka tis'un wa tis'un, semuanya 99. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dijumlahkan menjadi 99. Tsumma kammala miyah. Lalu dia lengkapkan hitungan ke-100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 dengan itu. Apa keutamaannya?
Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca itu 33, 33, 33, lalu dilengkapkan dengan bilangan ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kata Nabi SAW, apa keutamaannya? Ghufirat khatayahu, Allah ampunkan kesalahannya, walau kana mithla zabadil bahri, kendati pun dosa dan kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Kebaikan yang lain. Singkat saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, waktu juga membatasi kita. Terakhir, di antara rangkaian zikir setelah salat fardu, di antaranya diajarkan oleh Nabi kita membaca ayat kursi. Bukan hanya ini, tapi kita ambil poin beberapa penggalan dari zikir setelah salat fardu. Di antaranya diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kita lihat di kitab yang mencontohkan zikir setelah salat fardu Nabi, di antaranya Nabi mengajarkan membaca ayat kursi, yang insya Allah semua kita telah menguasai dan menghafalkannya. Ayat kursi. Ada hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salatin, setelah salat fardu. Karena ini adalah rangkaian bagian dari zikir setelah salat fardu yang diajarkan oleh Nabi, maka kita membacanya. Apa keutamaannya? Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, Bapak dan Ibu, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat fardu, maka fala yamna bainahu wa bainal jannati illal maut. Apa keutamaan orang yang membaca ayat kursi setelah salat fardu? Kata Nabi SAW, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali hanya kematian. Artinya apa? Bila mana dia meninggal dunia kembali kepada Rabb-Nya, maka Allah Azza wa Jalla kelak akan memasukkan orang-orang karena amalnya ini kemana? Ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Falam yamna' min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke surga kecuali hanya kematian. Kenapa dia masih berada di sini? Karena dia masih hidup. Nah, begitulah kira-kira makna yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itulah keutamaannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan senantiasa taufik kepada kita untuk memudahkan kita menauladani, mencontoh Nabi SAW di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan ibadah dan ketaatan kita serta kecintaan kita kepada Nabi SAW, mudah-mudahan Allah menjadikan dan mengumpulkan kita bersama Nabi SAW di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.